Kita seringkali menyalahartikan bahwa memberikan akses pendidikan yang seimbang kepada siswa, itu berarti semua siswa akan mendapatkan sumber belajar dan proses pembelajaran yang sama persis. Ini kurang tepat. Pembelajaran berdiferensiasi menyadari akan hal itu, bahwa semua siswa tidaklah sama, sehingga kita perlu memberikan akses belajar yang seimbang. Dalam arti memberikan sumber belajar, proses pembelajaran bahkan dukungan sesuai dengan karakteristik dan keunikannya masing-masing. Tentunya untuk mencapai tujuan pembelajaran. Pembelajaran diferensiasi ini memang unik dan kompleks. Proses pembelajaran yang bermakna dan relevan menjadi poin penting dalam kesuksesan kegiatan belajar. Kadang agak was-was ketika kita menerapkan metode atau model pembelajaran yang tergolong baru kita pelajari. Tapi kita harus coba. Pada video kali ini saya akan membagikan bagaimana proses pembelajaran berdiferensiasi pada mapel IPA tentang gerak kelas 7 di SMP Kristen Krista Citra Parakan. Istilah gerak ini sebenarnya tidak asing di telinga anak-anak. Namun beberapa konsep gerak dalam sains memerlukan kecermatan dan penalaran kritis. Salah satunya menganalisa bagaimana sebuah benda dinyatakan bergerak. Pembelajaran berdiferensiasi dengan robotikus, murid fokus. Bagaimana itu? Penasaran? Pembelajaran ini memanfaatkan LMS, kuisis, sumber belajar terbuka, dan model robotikus. Pada tahapan awal sebelum memulai kelas, saya melakukan persiapan dengan mengamati hasil survei untuk mengetahui gaya belajar anak. Tahap ini guna mempersiapkan bahan ajar yang akan saya berikan kepada siswa. Nah, dalam hal ini saya perlu mempersiapkan bahan ajar dalam bentuk video, podcast, dan lembar kerja. Tentunya untuk memenuhi kebutuhan gaya belajar anak. Pembelajaran dimulai dengan mengecek kesiapan siswa dan memaparkan tujuan pembelajaran. Tidak hanya itu, di awal proses pembelajaran saya juga melakukan asesmen diagnostik untuk memetakan apakah siswa sudah memenuhi kompetensi prasyarat dari materi yang akan dipelajari. Dengan menggunakan aplikasi kuisis, kita dapat memetakan berdasarkan tingkat kategori pemahaman dengan cepat dan tepat. Kategori 1, paham utuh. Kategori 2, paham sebagian. Dan kategori 3, belum paham. Hasil ini kita jadikan dasar dalam pembuatan kelompok. Keseruan pembelajaran ini dimulai ketika saya melontarkan pertanyaan. Bagaimana benda dinyatakan bergerak? Apakah bergoyang-goyang seperti ini juga termasuk bergerak dalam sains? Kita mulai investigasinya. Demonstrasi dengan robotikus akan memberikan pengalaman yang berkesan untuk menemukan konsep gerak secara spesifik tentang perpindahan dan jarak. Selanjutnya siswa akan bekerja dalam kelompok untuk investigasi lebih lanjut dengan panduan lembar kerja. Di sini guru membuat kelompok sesuai kategori pemahaman. Dalam pembentukan kelompok, setiap siswa akan dipasangkan dengan tingkat kategori pemahaman yang berbeda. Siswa dengan kategori 1 akan menjadi narasumber. Namun apabila siswa ini membutuhkan bantuan, dapat bertanya kepada guru. Guru juga menyiapkan sumber belajar untuk meningkatkan pemahaman siswa kategori berkembang sesuai dengan gaya belajar mereka. Siswa dengan gaya belajar visual akan belajar dengan mengamati video pembelajaran melalui YouTube. Siswa auditori akan belajar dengan menyimak podcast. Dan siswa kinestetik akan bertindak lebih aktif dalam menyelesaikan lembar kerja praktikum robotikus. Khusus untuk siswa kategori 3, guru wajib melakukan pendampingan dan memberikan penjelasan lebih intensif. Dan pada tahapan selanjutnya, masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusi. Dikatakan bergerak apabila terjadi perpindahan atau perubahan dalam suatu kedudukan.
Setelah kegiatan dalam kelompok selesai, guru melakukan asesmen formatif dengan rentang waktu yang sudah ditentukan. Siswa diberikan asesmen dengan jenis asesmen sederhana dan kompleks. Langkah pertama, soal sederhana diberikan kepada semua siswa. Selanjutnya, soal jenis kompleks dapat dikerjakan siswa yang selesai terlebih dahulu, sebelum waktunya habis tentunya. Dan semua soal ini diberikan melalui LMS, jadi lebih cepat dan mudah untuk diberikan feedbacknya. Pada kegiatan penutup, siswa dan guru menyimpulkan dan melakukan refleksi pada kegiatan pembelajaran hari ini. Tercapainya pembelajaran ini terlihat ketika siswa melakukan paparan hasil praktikum dan hasil asesmen formatif. Pembelajaran ini berfokus pada dua hal diferensiasi, yaitu diferensiasi konten dan diferensiasi proses. Pada diferensiasi konten, setiap siswa dengan gaya belajar yang berbeda akan mengamati sumber belajar yang berbeda pula, sesuai dengan gaya belajar auditori, visual, ataupun kinestetik. Kedua adalah diferensiasi proses. Setiap kelompok akan berkolaborasi dengan peran masing-masing sesuai dengan kategori tingkat pemahaman dan juga melakukan asesmen sesuai jenis asesmen, apakah hanya mencapai tingkat sederhana atau tingkatan kompleks. Rasa was-was dan kekhawatiran ini dalam pelaksanaan pembelajaran akan hilang, terjawab dengan siswa yang asik dan fokus dalam pembelajaran. Catatan dalam pembelajaran ini, kita harus menanamkan bahwa guru bukan satu-satunya sumber belajar mereka, sehingga kita akan mendapatkan bantuan dari siswa dan dapat mengambil waktu untuk memberikan bimbingan bagi siswa yang membutuhkan. Berikut adalah praktik baik yang saya laksanakan di SMP Kristen Krista Citra Parakan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.